Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 6. Keanekaragaman flora khas Tulungagung. Flora adalah jenis-jenis tumbuhan atau tanaman yang sering kita jumpai di sekitar kita. Flora khas adalah tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu. Kenapa dinamakan flora khas? Dikatakan tumbuhan khas atau flora khas karena hanya tumbuh di daerah tertentu saja, tidak dapat tumbuh di daerah lain. Kekhasan tumbuhan ini dapat dilihat dari ciri-ciri dan karakteristik jenis tumbuhan tersebut. Keanekaragaman flora di suatu wilayah tidak lepas dari dukungan kondisi wilayah itu. Adapun faktor yang mempengaruhi keberadaan flora yaitu sebagai berikut. Faktor fisik abiotik. Ada iklim, tanah, air, dan juga ketinggian. Faktor non-fisik yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Akan saya jelaskan satu-satu dari faktor fisik dan juga non-fisik. Yang pertama adalah faktor iklim. Faktor iklim misalnya keadaan suhu, kelembapan udara, dan angin sangat berpengaruh terhadap kehidupan setiap makhluk di dunia. Begitu juga dengan flora. Yang selanjutnya yaitu faktor tanah. Faktor tanah yang dapat mempengaruhi keberadaan flora yaitu kadar kimiawi tanah, keadaan tekstur tanah, suhu tanah, perbedaan jenis tanah. Yang selanjutnya adalah faktor air. Air mempunyai peranan yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan karena dapat melarutkan dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan dari dalam tanah. Yang selanjutnya adalah faktor ketinggian. Faktor ketinggian permukaan bumi umumnya dilihat dari ketinggiannya dari permukaan laut. Misalnya sebagian daerah Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang terasa lebih dingin jika dibandingkan dengan daerah Kecamatan Kauman maupun Kecamatan Kedungwaru. Jadi semakin tinggi suatu daerah, suhunya semakin dingin. Dan juga sebaliknya, jika semakin rendah, maka suhu udaranya juga lebih panas. Faktor selanjutnya adalah faktor non-fisik. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya daerah hutan diubah menjadi daerah pertanian, perkebunan atau perumahan dengan melakukan penebangan, reboisasi atau pemupukan. Hewan juga memiliki peranan terhadap penyebaran tumbuhan flora, seperti halnya serangga dalam proses penyerbukan, kelelawar, burung, tupai membantu dalam penyebaran biji tumbuhan. Tumbuhan itu sendiri juga mempunyai peranan dalam menyuburkan tanah. Untuk flora khas Tulungagung yang pertama adalah sukun. Ciri-ciri pokok tumbuhan sukun. Sukun masih sekeluarga dengan kluih dan nangka. Tetapi sukun tidak berbiji, kulit buahnya halus dan tidak berduri. Sukun tidak berbiji dan memiliki bagian yang empuk seperti roti setelah dimasak atau digoreng. Pohonnya secara umum tinggi, bisa mencapai 30 meter. Kegunaan sukun sebagai makanan sehat dan hasilnya ada berbagai macam. Daging buahnya dapat dijadikan tepung sebagai bahan makanan. Bahkan di Pulau Madura dijadikan sebagai obat sakit kuning. Bunga sukun bisa diramu sebagai obat sakit gigi. Getah sukun digunakan untuk menjirat burung. Kayu sukun dapat digunakan sebagai
Serat kulit kayu bagian dalam dapat digunakan sebagai material serat pakaian. Serat sukun juga dapat dijadikan keripik. Daun sukun dapat dijadikan pakan ternak dan diramu menjadi obat. Bahkan daun sukun bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit liver, ginjal, jantung, hipertensi, ya sebagai obat alami menyembuhkan sakit gigi. Asal daerah. Sukun awalnya diimpor oleh penjelajah barat dari Tahiti, Amerika tropis. Kemudian pada masa perdagangan tumpah di akhir zaman Majapahit, sukun menyebar ke Jawa dan Maluku. Dan untuk di daerah Tulungagung, hampir semua wilayah memiliki tumbuhan sukun ini, terutama di daerah dataran rendah seperti Kecamatan Boyolali, Kecamatan Ngantru, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Pakel, Kecamatan Campur Darat, dan Kecamatan Rejo Tangan. Untuk flora selanjutnya yaitu duku. Ciri-ciri pokok tumbuhan duku umumnya memiliki pohon yang bertajuk besar, padat oleh dedaunan yang berwarna hijau cerah, dengan tandan relatif pendek dan berisi sedikit buah. Butiran buahnya besar, cenderung bulat, berkulit agak tebal namun bergetah bilang. Umumnya berbiji kecil dan berdaging tebal, manis atau masam, dan berbau harum. Langsat memiliki pohon yang lebih kurus, berdaun kurang lebat dan berwarna hijau tua, dengan percabangan tegak, tandan buahnya panjang, berisi 15-25 butir buah yang berbentuk bulat dan besar. Buah langsat berkulit tipis dan selalu bergetah putih sekalipun telah masak. Warna kulitnya adalah antara coklat dan kuning. Daging buahnya banyak berair, rasanya masam, manis, dan menyegarkan. Kokosan dibedakan oleh daunnya yang berbulu, tandannya yang penuh butir yang berjenjang sangat rapat, dan kulit buahnya berwarna kuning tua. Butir buahnya umumnya kecil, berkulit tipis, dan sedikit bergetah, namun sukar dikupas, sehingga buah dimakan dengan cara digigit dan disedot cairan dan bijinya. Ciri khas tumbuhan duku, untuk pohonnya berukuran sedang, tinggi mencapai 30 meter hingga 75 meter. Batang biasanya beralur dalam tak teratur. Kulit kayu mengandung getah kental berwarna susu yang lengket seperti resin. Untuk daunnya majemuk menyirip ganjil, gundul atau berbulu halus, mengkilap di sisi atas seperti jangat, dengan pangkal runcing dan ujung meluncip pendek. Untuk bunga duku terletak dalam tandan yang muncul pada batang atau cabang yang besar menggantung, kerap bercabang pada pangkalnya. Untuk buah duku yang berbentuk lonjong, bulat atau memanjang, dengan bulu halus, kekuning-kuningan, dan daun kelopak yang tidak rontok. Kemudian kegunaan duku sebagai makanan sehat dan khasiat. Duku ditanam dapat diambil buahnya. Kayunya juga bisa digunakan sebagai bahan perkakas dan konstruksi rumah. Biji duku dapat dijadikan obat cacing dan juga obat demam. Kulit kayunya dapat dimanfaatkan sebagai obat malaria. Kulit buahnya dapat digunakan sebagai obat diare. Apabila dikeringkan, dapat dibakar sebagai pengusir nyamuk. Asal daerah buah duku merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Banyak pula ditemukan di Indonesia, Malaysia, dan duku terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu duku, langsat, dan kokosan. Di Tulungagung, duku banyak ditanam di daerah Kecamatan Ngantru. Orang menyebutnya duku Tulungagung karena ciri-ciri duku ini hanya tumbuh di daerah Tulungagung.
Flora khas selanjutnya adalah jeruk. Sejak dahulu, jeruk sudah tumbuh di Indonesia, baik secara alami atau dibudidayakan. Tanaman jeruk ada di Indonesia adalah peninggalan orang Belanda yang mendatangkan jeruk manis dan keprok dari Amerika dan Italia. Buah jeruk memiliki rasa masam yang segar, meskipun banyak di antaranya yang memiliki rasa manis. Buah jeruk dinikmati karena segar rasanya, sebagai pelepas dahaga, mencuci mulut, dan lain. Jeruk juga dapat diolah menjadi makanan dari obat. Bisa juga menjadi obat. Buah jeruk kaya kandungan vitamin C. Kulitnya dapat dipakai sabun cuci piring dan menghilangkan bau anyir. Jika kita pergi ke pasar tradisional, banyak sekali kita lihat beberapa jenis buah jeruk dijajakan oleh para pedagang. Bahkan jeruk sudah banyak jual di supermarket atau swalayan yang dikemas lebih menarik. Untuk macam-macam jeruk yang tumbuh di Indonesia, di antaranya adalah jeruk besar atau pamelo, jeruk Bali, ada jeruk manis, jeruk keprok, jeruk purut, dan jeruk nipis. Untuk anak-anak selanjutnya silahkan pelajari sendiri materi flora jeruk yang ada di buku Kalpataru. Dan demikian sedikit ringkasan materi dari Pak Arif. Cukup sekian belajar kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung WhatsApp pribadi ke Pak Arif. Apabila ada kurangan dalam menyampaikan materi, Pak Arif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak Arif akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.